Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milanisti, selamat datang di channel AC Milan News. Kami akan membahas seputar berita AC Milan. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share berita ini kepada Milanisti di seluruh dunia. Dan mari kita simak Forza Milan. Ismail Bennacer memilih Enzo Raiola sebagai agen barunya selama pembicaraan kontrak dengan Milan. Gelandang Milan Ismail Bennacer dilaporkan telah memilih sepupu Mino Raiola, Enzo, sebagai agen barunya sementara pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya dengan Rossoneri sedang berlangsung. Kesepakatan Bennacer saat ini di Stadion Meazza habis pada Juni 2024. Dan menurut beberapa laporan di Italia, kedua belah pihak hampir mencapai kesepakatan memperpanjang kontrak sang gelandang hingga 2027. Menurut Calcio Mercato, Bennacer telah melepaskan agen sebelumnya Moussa Sissoko yang mendorong untuk bergabung dengan klub yang berbeda di musim panas, mempekerjakan sepupu Mino Raiola, Enzo Raiola, sebagai perwakilan barunya. Bennacer telah mengadakan pembicaraan dengan Rossoneri tanpa Sissoko selama beberapa minggu terakhir, dan Raiola sekarang bertanggung jawab atas negosiasi dengan Paolo Maldini dan Ricky Massara. Maldini mengonfirmasi pekan lalu bahwa negosiasi dengan pemain berusia 24 tahun itu dapat dilanjutkan selama jeda Piala Dunia, mengingat Aljazair belum lolos ke Piala Dunia. Bennacer saat ini menghasilkan sekitar 1,5 juta euro, diperkirakan akan melipat gandakan gajinya dengan kontrak barunya di Milan. Paolo Maldini ungkapkan, setelah pertandingan pertama kami mengerti kakak pemain seperti apa. Paolo Maldini mengenang kembali tentang kualitas mantan bintang AC Milan, Ricardo Kakak, dan seperti apa suasana kedatangannya di klub. Pemenang Piala Dunia 2002 itu meniti karir di Sao Paulo sebelum pindah senilai 8,5 juta euro ke Milan pada musim panas 2003. Dia menghabiskan 6 tahun bersama Rossoneri, menjadi favorit penggemar dengan kemampuannya yang luar biasa dan unik di lapangan. Kakak pergi ke Real Madrid pada tahun 2009 dan kembali selama 1 tahun pada tahun 2013 sebelum akhirnya melihat karirnya bersama Orlando City. Berbicara kepada Diazian, Maldini mengingat kembali waktunya bersama kakak dan betapa pemain Brasil itu terkesan saat kedatangannya di Milan. Saya bermain dengannya dalam pertandingan persahabatan di Madrid. Dia bermain di depan pertahanan. Dia sudah pernah ke Piala Dunia dan praktis tidak pernah bermain. Dia membuat saya terkesan. Lalu ketika dia tiba di sini, akselerasi, gol. Setelah pertandingan pertama, kami semua mengerti pemain seperti apa dia. Ungkap dari Paolo Maldini. Kakak membuat 307 penampilan di semua kompetisi selama total 7 tahun bersama AC Milan, mencetak 104 gol dan memberikan 84 assist. Pemain yang identik dengan nomor punggung 22 itu total telah memenangkan 5 penghargaan bersama Rossoneri, termasuk gelar Scudetto dan Liga Champions, serta Ballon d'Or pada 2007. Simon Kjær berharap dua pemain ini masih bela AC Milan musim depan. Di sela-sela keikutsertaannya bersama Denmark pada ajang Piala Dunia 2022, Simon Kjær menyempatkan diri untuk membahas klubnya yakni AC Milan dengan awak media. Pada ajang Piala Dunia 2022 kali ini, Simon Kjær sebenarnya berkesempatan untuk bertemu dengan dua rekan setimnya di Milan, yaitu Theo Hernandez serta Olivier Giroud. Namun sayang saat Denmark kalah 1-2 dari Prancis akhir pekan lalu, Kjær tidak bisa main lantaran sedang tidak enak badan. Kendati demikian, dirinya masih bersedia untuk bicara soal Giroud dan Hernandez yang baru saja mengantarkan Prancis lolos ke babak 16 besar Piala Dunia tahun ini. Pertama, Kjær mengucapkan selamat kepada Olivier Giroud yang baru saja keluar sebagai top skor sepanjang masa Prancis dengan 51 gol. Saya memberi Giroud selamat atas 51 golnya. Itu adalah angka yang luar biasa, ucap Kjær kepada La Gazzetta dello Sport. Simon Kjær berharap Giroud masih tetap membela AC Milan musim depan meski kontrak sang striker akan habis pada Juni 2023 mendatang. Harapan itu juga ia canangkan kepada Theo Hernandez yang belakangan ini selalu menjadi incaran klub besar berkat performa gemilangnya untuk Rossoneri.
Kita tidak pernah membahas itu. Namun saya pikir Giroud masih akan tetap bersama kami musim depan. Untuk Theo, dia adalah pemain yang fantastis. Saya jarang melihat pemain seperti dia di posisi yang ia mainkan. Dia punya fisik yang bagus, cepat, dan kaki yang luar biasa. Saya tidak akan tahu kemana dia akan bermain dalam 5 tahun ke depan. Namun yang jelas, saya berharap ia akan terus bersama kami. Ungkap dari Simon Kjær. Cafu beri analisa kenapa Lucas Paqueta gagal bersama AC Milan. Bek legendaris Brasil, Cafu memberikan analisanya kenapa Lucas Paqueta bisa gagal saat memperkuat AC Milan beberapa musim silam. Pada musim dingin 2019 silam, AC Milan melakukan salah satu pembelian termahal dalam sepanjang sejarah klub dengan menebus Lucas Paqueta dari Flamengo seharga 35 juta euro. Sebagai salah satu wonderkid Brasil saat itu, Paqueta diharapkan bisa menjadi gelandang masa depan Milan. Dan itulah kenapa ia saat itu diberi kontrak jangka panjang selama 5 musim. Sayangnya di bulan September 2020, Paqueta sudah resmi meninggalkan Milan dengan hijrah ke Olympique Lyon. Gelandang 25 tahun itu kesulitan menemukan performa terbaiknya di Serie A, dan alhasil Milan pun akhirnya terpaksa menjual Paqueta 1,5 tahun pasca pembeliannya. Cafu pun kemudian memberikan analisa kenapa karir Paqueta bersama Milan bisa gagal. Juara Piala Dunia 2002 itu menilai bahwa Paqueta saat itu diberi tanggung jawab kelewat besar oleh Rossoneri. Padahal usia sang gelandang saat itu masih relatif hijau dan perlu adaptasi dulu di Serie A. Di Milan dia dulu masih terlalu muda, tim kemudian juga terlalu banyak memberikan tanggung jawab untuknya. Ucap Cafu kepada La Gazzetta dello Sport. Sekarang dia telah dewasa dan tahu bagaimana caranya untuk tetap berada di atas lapangan. Setelah hijrah dari Milan, Paqueta tampil apik bersama Lyon dari tahun 2020 sampai 2022. Dan di bursa transfer musim panas kemarin, dia akhirnya hijrah ke Premier League setelah West Ham menebusnya dengan bandrol sebesar 50 juta euro. Paqueta sendiri saat ini merupakan anggota timnas Brasil yang berlaga di Piala Dunia 2022. Dan ikut tampil saat tim Samba menang 2-0 atas Serbia pekan lalu. Inter Milan dikaitkan dengan mantan gelandang AC Milan, Franck Kessié. Inter Milan dikabarkan tertarik untuk angkut gelandang Barcelona, Franck Kessié. Inter Milan dilaporkan tertarik dengan gelandang Barcelona, Franck Kessié yang sedang berjuang dengan waktu bermain di Camp Nou. Pemain internasional Pantai Gading itu bergabung dengan Catalan sebagai agen bebas musim panas lalu setelah kontraknya dengan Milan berakhir. Pemain berusia 25 tahun itu hanya membukukan 485 menit bersama Blaugrana musim ini, mencetak 1 gol dalam 13 penampilan di semua kompetisi. Inter Milan, terutama direktur mereka Piero Ausilio, adalah pengagum lama mantan gelandang Milan itu dan telah mengadakan pembicaraan dengan Atalanta pada 2017 silam sebelum Kessié pindah ke tim merah hitam di Milano. Nerazzurri terpaksa beroperasi dengan anggaran yang dikurangi karena masalah keuangan Sony Group dan akan tertarik dengan peminjaman di bulan Januari. Namun menurut laporan tersebut, Kessié lebih memilih untuk mengakhiri musim di Barcelona dan gaji yang tinggi di Catalunya juga merupakan kendala potensial dalam kesepakatan tersebut. Tetapi Inter Milan akan terus memantau sang gelandang menjelang kemungkinan kesepakatan di jendela transfer musim dingin.